Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru hebat, negara kuat. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran bahasa Indonesia materi untuk kelas 12. Ini masih materi lanjutan yang berjudul menyusun opini dalam bentuk artikel. Pertemuan lalu kita membahas tentang opini dan fakta ya. Jadi sebelum kita lanjut, saya menginginkan adik-adik sekalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Terima kasih. Baik, lanjut ya. Insya Allah adik-adik sekalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mengungkap opini dalam bentuk kalimat yang benar. Jadi opini itu sendiri sudah saya jelaskan, opini itu seperti apa, fakta itu apa, saya sudah jelaskan kan pertemuan yang lalu. Struktur artikel opini. Nah sebelum itu, opini itu adalah sebuah ide atau pikiran atau pendapat ya. Jadi pada intinya opini itu sebuah pikiran ataupun pendapat seseorang ya. Di sini kita membuat ataupun menyusun opini menjadi sebuah artikel. Bisa atau sah-sah saja, bisa ya. Kita membuat sebuah artikel berdasarkan opini bisa. Akan tetapi artikel yang kita buat berdasarkan opini itu haruslah hal yang masuk akal ya, yang dapat diterima oleh akal. Jangan kita membuat sebuah artikel berdasarkan opini, akan tetapi hal tersebut sulit diterima oleh nalar. Yang pertama, struktur artikel opini. Silakan dibaca ya. Kamu tentu sudah membaca artikel opini pada sub pembelajaran sebelumnya. Yang lalu sudah saya berikan contoh kan? Sudah saya jelaskan sedikit-sedikit struktur isi artikel tersebut. Jadi ini kalian sudah perhatikan struktur isi. Silakan dilihat ya. Argumentasi sudah saya jelaskan seperti apa argumentasi tersebut. Struktur artikel opini. Yang kedua argumentasi. Silakan dilihat dan dibaca. Terus penggunaan bahasa, silakan ya dilihat, dibaca juga. Menyusun opini dalam bentuk paragraf. Di dalam kehidupan sehari-hari kita banyak sekali melakukan aktivitas membaca. Dalam membaca suatu bentuk tulisan diperlukan daya kritis. Kritis itu artinya harus berpikir luas ya. Apakah tulisan itu berupa fakta ataupun opini? Dalam bentuk tulisan, suatu opini sebenarnya mudah dikenali. Berikut adalah penanda-penanda opini dalam suatu paragraf. Menggunakan kutipan kata seseorang biasanya ditandai dengan adanya tanda baca petik 2. Itu ya, kutipan ya, kutipan dari seseorang. Menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Menggunakan kata yang tidak pasti, mungkin, rasanya, dan lain-lain. Ini biasa juga ada di koran ataupun di majalah ya, opini-opini ini. Tapi kalaupun di koran ataupun di majalah itu tidak sering dijumpai. Akan tetapi ada demikian, tapi tidak sering dijumpai. Menggunakan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu, contoh sebaiknya, saran, pendapat, dan lain-lain. Inti dari paragraf opini adalah dapat ditemukan kata atau kalimat yang menunjukkan bahwa itu adalah sebuah pendapat pribadi ataupun pandangan seseorang yang
belum tentu benar, hanya berdasarkan pemikiran seseorang. Berikut ini adalah contoh ya, menyusun opini dalam bentuk paragraf. Ini contoh novel Laskar Pelangi. Saya yakin kalian pernah mendengar ataupun membaca ataupun kalian sudah menonton film dari Laskar Pelangi ini sendiri ya. Silakan kalian lihat dan kalian baca. Novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan novel yang sangat bagus. Novel ini memberikan kesan yang sangat mendalam dan melibatkan emosi para pembacanya. Tak hanya itu, novel ini juga memberikan pengalaman kepada pembacanya seolah-olah. Ini ya, ada kata seolah-olah. Jadi itu masuk pada bagian ini, menggunakan kata yang tidak pasti. Ini ya, mungkin rasanya dan lain-lain. Ini itu seolah-olah itu masuk ya, kata seolah-olah masuk. Mereka ikut terlibat di dalam cerita tersebut. Terlebih lagi, novel ini juga sangat dicintai para pecinta novel karena mengangkat budaya lokal. Mereka menganggap bahwa Laskar Pelangi merupakan karya terbaik Andrea Hirata. Tak heran novel ini laku keras di pasaran. Itu contoh ya, contoh paragraf yang mengandung opini ataupun menyusun paragraf bentuk opini ya. Silakan dilihat dan dibaca. Saya yakin kalian sudah sedikit menangkap ataupun sedikit mengerti ya. Ini ada di dalam koran ya, kompas.com. Ini koran online. Ini contoh ya. Ini contoh teks kedua. Paragraf opini, teks pertama, teks kedua. Setelah kamu membaca teks di atas, tulislah mana yang merupakan paragraf opini berdasarkan format tabel di bawah ini. Kamu bisa mengerjakannya di buku kerjamu. Nah, ini adalah sebenarnya ini adalah sebuah tugas yang diperintahkan ya. Tapi kita tidak akan membahas tugas ini karena kita dalam mode daring ya. Sangat baik jika kita tetap muka. Insya Allah pandemi ini segera berlalu, biar kita bisa berjumpa kembali dalam kelas. Berikut menyusun fakta dalam bentuk artikel. Fakta adalah suatu informasi yang bersifat nyata atau benar-benar terjadi. Fakta disertai dengan bukti-bukti yang mendukung kebenarannya. Oleh karena itu, fakta lebih sering sulit dibantah oleh opini seseorang. Ciri-ciri fakta merupakan suatu kebenaran umum, menyertakan bukti berupa data-data yang akurat, mengungkapkan peristiwa yang benar-benar terjadi. Berikut contoh kalimat fakta. Di Kabupaten Pangandaran terdapat pantai yang indah dan sering dijadikan objek wisata. Ini adalah sebuah fakta, benar ya. Contoh, beberapa waktu lalu Bolsel dilanda banjir. Itu fakta juga ya. Fakta juga Manado masih terendam air. Itu fakta juga. Karena kebenarannya memang seperti itu ya. Apalagi disertai dengan foto, bukti foto ataupun bukti video yang ada di lokasi kejadian. Itu lebih menguatkan fakta yang ada. Ini contoh fakta ya. Sama dengan opini yang tadi contohnya, akan tetapi ini mengandung bukti ya. Bukti ataupun data-data akurat ya, yang dapat dipertanggungjawabkan. Itu fakta. Nah, jika di bola mengondo yang
pantai yang merupakan tempat wisata itu adalah salah satunya Pulau Nanas yang ada di daerah Boltim, Pulau Lampu yang ada di daerah Bolsel, dan masih banyak destinasi wisata lainnya yang ada di daerah Bolang Mongondo ya. Ini adalah contoh-contoh ya. Fakta artikel 1, artikel 2. Tadi saya sudah jelaskan sedikit ya. Nah, cukup sampai di sini dulu yang saya dapat sampaikan. Semoga dan insya Allah bermanfaat untuk kalian. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan tanyakan ke saya. Nanti saya akan jelaskan lebih rinci lagi ke Anda tentang hal yang ingin kalian tanyakan. Terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.